Ayo undang pemain White. Bintang pertarungan Wang Kang dari Tiongkok. Pantang menyerah, tidak takut gagal, hanya demi impian juara. Wang Kang dari Tiongkok. Masuk tim nasional Muay Thai pada tahun 2006, karir selama 9 tahun. Telah mewakili Tiongkok berkali-kali, berkompetisi di kejuaraan Muay Thai dunia dan Asia, dan acara besar seperti pameran seni bela diri dunia. Saat kita bertemu di jalan sempit, yang berani menang, di panggung legenda Mei, dia membutuhkan kemenangan besar. Untuk membuktikan diriku sendiri. Apa selanjutnya? Yang akan kami undang untuk Anda adalah pemain kulit hitam melawannya. Pemain ini berasal dari Spanyol, juara ganda kickboxing dan iskan. Oke semuanya, selanjutnya mari kita bertepuk tangan. Undang petinju hitam dari Spanyol, Sanchez. Sanchez, bintang petarung baru dari Spanyol. Di bawah penampilan tampan, adu banteng adalah hal biasa. Pantang menyerah. Darah yang tidak pernah menyerah. Pemula elit ini. Legenda Mei. Selamat datang pertarungannya. Berjuang keras. Ini adalah nasib seorang petarung ring. Lakukan semuanya. Adalah satu-satunya cara untuk menghormati lawan Anda, tidak peduli hasilnya. Tolong ingat namanya. Halo teman-teman penonton, selamat datang di TV Satelit Sichuan, Legenda Mei 13. Kami sekarang berada di Stadion Emeishan. Saya Tony, saya Dong Jiang Tao. Oke, sekarang kedua pemain saling berhadapan. Pemain White adalah Wang Kang, dari Cina. Pemain berkulit hitam tersebut adalah Sanchez dari Spanyol. Kompetisi ini merupakan pertandingan kualifikasi babak perempat final untuk kategori 65 kg. Tim pemenang akan lolos ke perempat final. Ya, putih di lapangan. Di mana pemain Tiongkok Wang Kang? Tuan rumah kami baru saja memperkenalkan kami sebagai kontestan baru. Itu karena Wang Kang sudah bertahun-tahun tidak aktif di atas ring. Sebenarnya di mana Wang Kang? Pemain asal Tiongkok ini berlatih kickboxing dan Muay Thai. Pemain sebelumnya. Ia juga merupakan anggota angkatan pertama tim Muay Thai nasional Tiongkok ketika tim tersebut didirikan. Setelah itu, dia mulai menjalankan klub tersebut. Dan sekarang saya melakukan Yong Tai Fighting. Kemudian dia tidak bisa melepaskan kecintaannya pada pertarungan. Jadi saya melanjutkan pelatihan 3 bulan lalu. Itu juga terjadi setelah 1 tahun. Kembali kering lagi. Saya melakukan wawancara dengannya sebelum pertandingan. Saya hanya mengatakan pemulihan ini akan memakan waktu 3 bulan. Dia mengatakan prosesnya sangat menyakitkan. Kemudian dia akan menanyakan pada dirinya sendiri jumlah latihan yang sama seperti ketika dia menjadi seorang atlet. Karena saya cemas, saya mendapat banyak tekanan. Karena kita tahu kalau kita lama tidak bertanding dan berlatih, tidak hanya kebugaran jasmani saja, namun juga kepekaan dalam penerapan teknologi ini akan sangat terpengaruh. Dan yang paling penting menurut saya adalah Wang Kang sangat penting dalam permainan ini. Karena sudah lama tidak ada kompetisi. Yang paling penting adalah reaksinya. Dan perbedaan waktu dan jarak dalam mengendalikan permainan.
Juga akan ada diskon besar. Jadi pertandingan hari ini sangat penting bagi Wang Kang. Ini juga merupakan ujian besar. Dia pasti sangat serius dengan permainan ini. Kini kedua belah pihak masih dalam tahap saling menguji. Melihat situasi saat ini, inisiatif Wang Kang ini relatif lebih besar. Wang Kang adalah argumen tandingan. Ini sangat menguntungkan pemain yang melakukan serangan balik. Gunakan pukulan lurus backhand ini. Dan sapuan tengah pada kaki belakang ini. Termasuk sapuan rendah. Tempat ini akan sangat besar. Ya, penyerang baliknya adalah tangan kanan, kaki kanan di depan, tangan kiri, kaki kiri di belakang. Wang Kang baru saja memukul kepalanya dengan tangan depannya lagi. Pukul perut dengan punggung tangan. Mari kita lihat. Wang Kang menggunakan ini lagi. Kombinasi pukulan atas dan bawah dengan tangan depan dan belakang. Menekannya tepat ke dalam. Ayunan kaki mundur dari Sanchez. Namun besarannya sangat besar. Oke, sekarang kita punya 10 detik terakhir babak pertama. Akhir pertandingan pertama. Pertandingan kedua dimulai. Sisi hitam kita. Sanchez. Saya juga memiliki pengalaman berlatih di Thailand. Kerangka penahannya tampak seperti gaya bertarung murni Thailand. Pukulan lurus Wang Kang dengan tangan depan dan belakang. Pukulan langsung dari belakang. Hitung mundur yang menyebabkan Sanchez ini. Bisakah Sanchez terus berjuang? Ya, kedua kubu sudah mencapai babak kedua. Tentu saja laju permainan ini telah meningkat pesat. Hal ini terlihat dari kecepatannya. Saksikan Wang Kang memanfaatkan kesempatan untuk memberi Sanchez hitungan mundur untuk pertama kalinya. Mencoba memperluas situasi perang. Pertahanan yang sangat bagus. Itu setelah upaya menyapu kepala yang berhasil gagal. Wang Kang mengikutinya dengan tinju punggungnya. Kami melihat bahwa meskipun Wang Kang tidak berkompetisi selama bertahun-tahun, namun keseluruhan tata letak taktis Wang Kang di lapangan dan kesinambungan aksi ini masih ada. Luar biasa. Anda masih memiliki sikap veteran ini, bukan? Ini telah mengumpulkan banyak pengalaman selama bertahun-tahun kompetisi. Ya, tapi seperti yang baru saja saya katakan, karena Wang Kang sudah bertahun-tahun tidak berkompetisi. Jadi kita melihat Wang Kang di lapangan. Saat kedua belah pihak bertarung satu sama lain dalam jarak menengah dan dekat, mata Wang Kang tertuju. Aku akan memejamkan mata sejenak. Itu menunjukkan bahwa saya sudah lama tidak mengalami pertarungan tinju seperti ini. Alergi mata Anda parah. Dengan menonton banyak pertandingan, saya membuat aturan sendiri. Jika atlet ini tidak tabu dengan kemampuan tinju lawannya, dia tidak akan menutup matanya. Begitu dia kehilangan keadaan itu, ketika lawan menyerangnya, dia akan menutup kacamatanya. Saat menjelaskan pukulan yang telah Anda berikan kepada lawan, seberapa alergi Anda terhadap wajah, termasuk saraf mata? Masih besar. Ya. Jadi untuk melihat kondisi seorang atlet harus melihat matanya. Apakah Anda sering menutupnya? Mari kita lihat beberapa pemain hebat. Saat bertarung melawan lawan, mata selalu terfokus pada wajah lawan. Tidak peduli kapan lawan memukul atau menendang. Mari kita lihat beberapa pemain baru. Misalnya saja ketika beberapa pemain baru sedang memainkan sebuah game. Misalnya saja ketika saya ingin menyerang ketiga lane bawah kalian. Misalnya ketika ingin melakukan sapuan rendah. Mata tertuju pada kaki Anda. Dalam hal ini, saat lawan datang dengan pukulan, sangat sulit untuk menilai melalui penglihatan mata. Buatlah penilaian yang lebih akurat. Dan tatapan mata Anda juga akan memberikan sinyal kepada pihak lain. Itu berarti Anda ingin menyerang. Ya, mata tidak berbohong. Faktanya, di 10 detik terakhir, kedua pemain harus melakukan lebih banyak tindakan. Skor untuk meninggalkan kesan lebih pada wasit.
baru saja di tengah permainan. Sangat intens dan menegangkan, karena ada pemain yang abstain. Lalu selanjutnya, saya mengumumkan hasil permainan ini. Permainan ini, pemain putih menang dengan TKO. Selamat untuk Wang Kang. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love.